Allahumma sholli ala Muhammad. Semua malaikat tetap masuk. Yang nggak masuk adalah ke dalam rumah hati kita ini, yang di dalamnya ada jiwa-jiwaan anjing, ada sifat-sifat anjing, terus ada juga kesirikan, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Sifat-sifat anjing seperti apa? Selalu menjulurkan lidahnya, baik dalam keadaan lapar maupun dalam keadaan kenyang. Apa maknanya? Menghinakan orang lain. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai jiwa-jiwa anjing ini berada di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Buang jauh jiwa-jiwa anjing yang selalu merendahkan orang lain, yang selalu mencibir orang lain, yang selalu menghinakan orang lain. Dibuang, nggak boleh ada. Tatkala orang lain kesusahan, jangan dikapok-kapokin. Kalau kapok lu, itu namanya ada jiwa anjing di dalam hati kita. Kalau ada orang susah terus dikatain kapok, rasain lu, ya, kapok lu, itu berarti menandakan di dalam hatinya ada jiwa-jiwaan anjing. Muhammadin bi'ilmi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ij'al mawasi rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa aziza bi 'uyunihim wa ja'al wajhaka fid dunya wal akhirati wa min al-muqarrabin kathiran nawalih ya hasan al-fi'alih ya qa'iman bil zawli mawdi'an minka wa lakal hamdu minnaka wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bil ilmi wal hifdzi wa rizqna al hikmah wa ilham al malaikati al muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda Faya Rabbi matini bihi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muradi wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن
yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Maidah ayat 4. Ayo. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, madza uhilla lahum, apa yang dihalalkan untuk mereka? Qul, katakan ya Muhammad, uhilla lahumut thayyibatu, dihalalkan atas kalian at-thayyibatu, makanan yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina, dan apa-apa yang diperoleh allamtum, yang mengajarkan kalian minal jawarih, dari binatang buas, mukallibina seperti anjing pemburu, tu'allimunahunna, yang diajarkan oleh kalian nahunna atas anjing, mimma 'allamakumullah, dari apa yang diajarkan pada kalian oleh Allah. Fakulu, maka makanlah kalian, mimma, dari apa, amsakna, tangkapan, alaikum, atas kalian, wadhkuru ismallahi alaihi, ingat, wadhkuru, berzikirlah, menyebutlah ismallah, dengan menyebut namanya Allah, alaihi, atas binatang buruan itu. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah sari, sangatlah cepat al-hisab, perhitungannya. Jadi di sini telah dijelaskan bahwa makanan yang dihalalkan untuk kita makan dan makanan yang diharamkan untuk kita makan. Kemudian ada sahabat yang bernama Ali bin Hatim dan Zaid Khairi. Dua sahabat ini pekerjaannya adalah berburu di hutan menggunakan binatang pemburu yang namanya anjing. Siapa sahabatnya? Ali bin Hatim dan Zaid Khairi. Ada dua sahabat yang matur berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna qaumun bikalbin, sesungguhnya kami ini termasuk kaum yang suka berburu dengan binatang pemburu, yaitu anjing. Terus bagaimana hasil buruan kami? Kalau hasil buruan kami itu masih hidup, kami akan sembelih, kami akan potong lehernya secara syar'i. Namun apabila hasil buruan kami itu sudah mati, apakah itu haram untuk dikonsumsi? Kemudian dijawab oleh Allah,
diberitahu oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, bab apa? Madza uhilla lahum, apa yang dihalalkan bagi mereka? Kul, katakan ya Muhammad, apabila ada sahabatmu bertanya kepada engkau, madza uhilla lahum, apa yang dihalalkan untuk mereka? Kul, katakan ya Muhammad, uhilla lakumut thayyibat, katakan bahwa dihalalkan bagi kalian at-thayyibat, makanan yang baik-baik, yang bergizi, yang berprotein tinggi. Wa ma 'allamtum, dan apa-apa yang diperoleh dari alamtum, mengajarkan kalian minal jawarihi, dari binatang-binatang buas, mukallibina, binatang buas yang diajari untuk berburu, yaitu sejenis mukallibin, kalbun, yaitu anjing pemburu. Tu'allimunahunna, yang mengajarkan kalian nahunna, atas anjing-anjing pemburu itu, mimma allakumullahu, dari apa yang diajarkan kepada kalian Allahu oleh Allah. Fakulu, maka makanlah kalian, mimma amsakna alaikum, dari apa yang mereka tangkap, alaikum, atas kalian, wa dzkuru smallahi alaihi, ingat, sebutlah nama Allah atasnya, atas anjing pemburu itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah sari'ul hisab, sari, cepat, al-hisab, perhitungannya. Jadi detik, tek sudah selesai dihitung. Kalau kita masih mikirnya. Jadi ini dikisahkan pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat Ali bin Hatim dan Zaid Khairi, memang pekerjaannya berburu di hutan, memakai binatang pemburu, yaitu anjing, kalbun, anjing. Terus setiap mereka berburu, ada hasil buruannya itu, ada kijang, ada himar, ada sapi yang datang kepadanya, yang dibawa atau diburu oleh anjing, yang diajarkan, yang dilatih dalam berburu. Ada yang masih hidup, disembelih, yang masih hidup masih sempat disembelih. Ada yang sudah mati. Mereka khawatir bagi yang sudah mati, binatang yang diburu yang sudah mati, apakah halal atau haram. Maka bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, inna qaumun bikalbin, ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini termasuk kaum bikalbin, yang suka berburu dengan anjing. Diceritakanlah bahwa kadang hasil buruannya ada yang masih hidup. Kalau masih hidup mereka sembelih. Kalau yang sudah mati, bagaimana hukumnya ya Rasulullah? Apakah haram? Karena mereka diterkam oleh binatang pemburu kami, yaitu anjing, tanpa disembelih secara syar'i. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh dimakan, halal dimakan. Syaratnya sebelum melepas anjing pemburunya itu, sebelum melepas anjing yang dilatih itu, dia harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baru dicul itu anjingnya. Wattaqullah, tapi ingatlah, harus didasarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tahu isi hati
hati manusia untuk apa dia berburu? Apa untuk senang-senangan? Habis berburu dibuang, mubatir. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah itu sari, cepat al-hisab dalam perhitungannya. Yang jadi hal yang sangat penting di sini adalah anjing pemburu, binatang yang dilatih untuk berburu di hutan, ternyata sejenis anjing. Jadi binatang buas sejenis anjing. Jadi banyak, mulai dari zaman old sampai zaman now, anjing itu terkenal binatang yang sangat pintar. Anjing itu terkenal binatang yang sangat setia. Bahkan dijelaskan di surat Al-Kahfi bahwa ada seekor anjing yang masuk ke dalam surga, yaitu anjingnya Sahibul Kahfi. Makanya sampean umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, umat terbaik, terus gak bisa masuk ke dalam surga, kalah sama anjingnya. Kalah sama anjing. Anjing itu adalah binatang yang setia. Ada kejadian di pasar besar dulu, ada toko yang di dalamnya juga ada rumah. Ternyata pemilik tokonya itu meninggal. Beberapa hari kemudian bau busuk keluar dari toko itu di pasar besar Malang, Cina. Anjingnya menggonggong dari dalam. Setelah 3 harian bau busuk sudah merebak keluar. Setelah dibuka, mau mendekat, polisi dan masyarakat sekitar, anjingnya itu menjaga, nggak boleh mendekat ke majikannya yang sudah meninggal itu. Saking ganasnya, saking setianya, si anjing itu tetap menggonggong, nggak boleh ada yang masuk. Akhirnya ditembak sama polisi. Kalau nggak bisa dieksekusi, membahayakan. Akhirnya anjingnya juga ikut mati. Lambang kesetiaan itu anjing. Nah, lambang binatang yang cerdas juga anjing. Mahal anjing itu. Di dalam Kesatuan Kepolisian Republik Indonesia juga binatang yang sangat dibutuhkan adalah anjing untuk berburu, pencuri, untuk mencari jejak. Dengan penciumannya si anjing itu, akhirnya pencuri itu ketahuan. Sangat dibutuhkan anjing. Namun dalam kenyataannya anjing ini dinajiskannya. Idza walagal qalbu fil ina'i faghsiluhu sab'a marratin. Idza walagal qalbu fil ina'i faghsiluhu sab'a marratin wa afiruhu thaminata ketika ada fit turabi. jilatan, ketika menjilat seekor anjing fil ina, di dalam bejana, di dalam wadah, falsiluhu, maka basuhlah sab'a marratin, 7 kali basuhan. Wa afiruhu thaminata, dan dicampur salah satunya itu fit turabi, di dalamnya dengan tanah. Itu cara membasuh jilatan anjing pada bejana atau wadah. Tidak ada di situ ceritanya bahwa
anjing itu najis, nggak ada. Sama seperti tatkala kalian minum di sebuah gelas, setelah selesai diminum najis tidak? Tidak, tapi harus dibasuh, harus dikorainya, harus disabun. Kenapa najis? Tidak. Kenapa? Gilani. Gilani. Makanya sampean kalau minum terus gelasnya tidak bersih, bukan karena najis, tapi gilani. Apa gilani itu? Menjijikkan. Terus masih ada letangnya yang hitam itu, terus dikasih susu di dalamnya, diminum tidak? Tidak. Menjijikkan. Kok gelasnya kok kayak gini, kok rusuh ini, kok kotor ini, akhirnya gilani. Gilaninya itu yang membuat hukumnya nanti haram. Gilani, menjijikkan. Makanya kalau sampean mau makan terus menjijikkan, itu haram untuk dikonsumsinya. Padahal halal, tapi sampai jijik, akhirnya haram, nggak boleh. Ya. Makanya sampean kalau korak-korak atau cuci piring atau cuci gelas, sendok dan lain sebagainya harus betul-betul dilihat kebersihannya. Bejana itu melambangkan hati kita, ya. Bejana itu melambangkan hati kita. Kalau hati kita bersih, kelihatan semuanya. Kotoran yang menempel di hati, kotoran yang menempel di gelas tetap ketahuan semuanya. Jangan sampai ada kotoran penghalang di dalam hati kita, akhirnya malaikat tidak datang, tidak masuk, tidak memberi petunjuk ke dalam hati kita. La tadkhulul malaikatu baitan fihi qalbun wala suratun. Tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah, baitan, rumah, fihi, yang di dalamnya ada kalbun, ada anjing, wala suratun, dan juga tidak akan masuk malaikat yang di dalamnya ada suratun, ada gambar, ada patungnya. Malaikat apa ini? Malaikat rahmat. Jadi malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah apabila di dalam rumah itu ada anjingnya dan juga ada gambarnya, gambar binatang, gambar manusia, makhluk hidup, pokoknya nggak mau masuk malaikat rahmatnya. Baitan, rumah, sedangkan bait adalah lambang dari hati, ya. Bait itu lambang dari hati. Baitullah itu lambang dari qalbun mu'minin. Bait, rumahnya Allah itu adalah hatinya orang mukmin. Makanya sampean jagalah baitnya Allah itu, jagalah hati itu. Jangan sampai di dalamnya ada anjing, ada sifat-sifat anjing, ada jiwa-jiwaan anjing, jangan sampai, ya. Apalagi ada makhluk hidup, maksudnya jangan sampai di dalam hati kita ada kesirikan. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan makhluknya yang lain. Apa maknanya baitan itu? Adalah rumah, sedangkan rumah lambang dari hati. Jangan sampai di dalam hati kita ada sifat-sifat anjing, ada jiwa-jiwaan anjing, dan jangan sampai di dalam hati kita ada kesirikan, menyekutukan Allah dengan makhluknya, ya.
nggak akan masuk malaikat. Malaikat apa? Malaikat rahmat. Kalau secara syar'i, malaikat apa yang nggak akan masuk semua? Buktinya malaikat rahmat pun juga masuk. Buktinya orang yang memelihara anjing, dia tetap mendapatkan karunia dari Allah, tetap dapat rezeki dari Allah. Apalagi malaikat maut, ya, malaikat Israel pasti melebu, ya, belum, ya, pasti masuk. Kalau malaikat Israel nggak bisa masuk, semua orang akan memelihara anjingnya. Buktinya orang yang memelihara anjing yang di pasar besar itu juga mati. Malaikat maut tetap masuk, semua malaikat tetap masuk. Yang nggak masuk adalah ke dalam rumah hati kita ini, yang di dalamnya ada jiwa-jiwaan anjing, ada sifat-sifat anjing, terus ada juga kesirikan, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Sifat-sifat anjing seperti apa? Selalu menjulurkan lidahnya, baik dalam keadaan lapar maupun dalam keadaan kenyang. Apa maknanya? Menghinakan orang lain. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai jiwa-jiwa anjing ini berada di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Buang jauh jiwa-jiwa anjing yang selalu merendahkan orang lain, yang selalu mencibir orang lain, yang selalu menghinakan orang lain. Dibuang, tak boleh ada. Tak kala orang lain kesusahan, jangan dikapok-kapokin. Kalau kapok lu, itu namanya ada jiwa anjing di dalam hati kita. Kalau ada orang susah terus dikatain kapok, rasain lu, ya, kapok lu, itu berarti menandakan di dalam hatinya ada jiwa-jiwaan anjingnya. Jangan sampai ada seperti itu. Tatkala melihat orang lain mendapatkan karunia dari Allah, tetap mencibirnya. Itu loh hasil korupsi, itu loh hasil mencuri, itu loh hasil menipu. Tetap mencibirnya, berarti di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwaan anjing. Sampai sudah tahu ilmunya. Jangan sampai jiwa-jiwa anjing berada di dalam hati kita. Harus dibersihkan. Dengan cara apa? Membasuhnya. Berapa kali membasuhnya? 7 marrotin, 7 kali basuhan. Di antara yang 7 itu harus dicampur dengan debu, ya, biar ikut. Yang licin-licin itu loh, yang menjijikkan itu loh, jiwa-jiwa yang menjijikkan itu loh, biar ikut keluar dari bejana, yaitu dari dalam hati kita, ya. Paham? Jadi kalau sampean ingin memberi konsumsi terhadap hati ini, berilah konsumsi yang baik-baik saja, yang jelek-jelek dibuang, ya. Kasih makanan hati kita ini dengan yang baik saja. Memperbanyak apa? Zikrullah, dengan memperbanyak zikir, menyebut nama Allah, wattaqullah, dan terus latih hati kita ini agar menjadi takwa, takut kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu sangatlah cepat al-hisab, menghisabnya, menghitungnya. Jangan sampai di dalam hati kita berubah-ubah. Paginya rawon, siangnya pecel, sorenya campurnya. Harus tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harus dihantamkan, harus ditancapkan betul-betul di dalam hati
kita tidak ada Tuhan selain Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak ada Tuhan yang patut kita sembah, yang patut kita ikuti, yang patut kita taati kecuali Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Muhammadur Rasulullah, dan juga kita mengikuti Muhammad dan Nabi Muhammad Rasulullah sebagai utusannya Allah, karena kanjeng Nabi Muhammad tidak diutus ke dunia ini kecuali menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat. Kita juga sebagai umatnya, apalagi kita sebagai penerusnya, penerus perjuangannya para nabi, harus seperti kanjeng Nabi Muhammad diutus ke dunia ini untuk sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.